Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Arif. Tema 2 udara bersih bagi kesehatan. Muatan PKN KD 3.2 memahami hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Musyawarah. Tujuan pembelajaran: siswa mampu 1. Memahami keputusan bersama. 2. Memahami pengertian musyawarah mufakat. 3. Menyebutkan nilai-nilai penting musyawarah. 4. Menyebutkan ciri-ciri musyawarah. 5. Menyebutkan prinsip-prinsip musyawarah. 6. Menjelaskan tata cara musyawarah. 7. Menyebutkan cara menyampaikan pendapat. 8. Menyebutkan sikap-sikap dalam musyawarah. Baik, mari kita mulai pelajarannya. Pengertian musyawarah. Dalam tema 1 sudah disebutkan bahwa musyawarah itu sesuai dengan Pancasila, khususnya sila keempat. Musyawarah adalah pembahasan bersama suatu masalah guna mencapai keputusan bersama. Adapun keputusan bersama adalah suatu keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran, dan pembahasan yang matang. Selanjutnya, pengertian musyawarah mufakat. Mufakat artinya kesepakatan untuk melaksanakan hasil musyawarah. Jadi, musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. Halaman selanjutnya, nilai-nilai penting musyawarah. Nilai kebersamaan, nilai kebebasan mengemukakan pendapat, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Adapun penjelasannya sebagai berikut. 1. Nilai kebersamaan. Pengambilan keputusan harus dilakukan secara bersama-sama, duduk dalam suatu tempat dengan tujuan yang sama demi kebaikan bersama. Walaupun setiap peserta rapat berasal dari latar belakang yang berbeda, namun harus tetap mendahulukan kepentingan umum dan mengesampingkan kepentingan bersama. Sedikit Bapak jelaskan, kepentingan umum artinya adalah kepentingan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sedangkan kepentingan pribadi adalah kepentingan yang hanya menyangkut kepentingan individu seseorang. 2. Nilai kebebasan mengemukakan pendapat. Mengemukakan pendapat ini sama dengan menyampaikan pendapat. Bebas artinya tidak mendapat paksaan dari orang lain. Semua peserta rapat boleh mengutarakan pendapatnya. Pendapat yang diberikan harus logis dan masuk akal, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini ada kaitannya dengan nilai ketiga dan keempat. Nilai ketiga, menghargai pendapat orang lain. Setiap peserta rapat haruslah mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, tanpa menyela orang yang sedang mengemukakan pendapat. Bila tidak setuju dengan pendapat yang dikemukakan peserta lain, boleh menanggapi, tetapi dengan cara yang sopan agar tidak menimbulkan permasalahan. 4. Nilai jiwa besar serta lapang dada
melaksanakan hasil keputusan dengan penuh tanggung jawab. Nilai persamaan hak ialah seluruh peserta rapat diberi hak yang sama untuk mengemukakan pendapatnya. Mereka diberikan kebebasan untuk mengungkapkan ide atau gagasan. Jadi, setiap peserta musyawarah itu memiliki hak yang sama dalam mengemukakan pendapat. Sehingga setiap peserta musyawarah juga harus menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapatnya berbeda, tapi tidak boleh memaksakan pendapat. Lanjut. Ciri-ciri musyawarah. Ciri-ciri musyawarah untuk mufakat antara lain sebagai berikut. 1. Sesuai dengan kepentingan bersama. 2. Usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan. 3. Dalam musyawarah, pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber dari hati nurani yang jujur. 4. Pembicara harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Halaman selanjutnya. Prinsip musyawarah. Musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. 2. Musyawarah dilandasi semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. 3. Mengutamakan kepentingan umum. 4. Menghargai pendapat orang lain. 5. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. 6. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan dengan penuh tanggung jawab. Halaman selanjutnya. Tata cara musyawarah. Tata cara dan persyaratan musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Peserta musyawarah harus hadir sebelum musyawarah dimulai. Harus tepat waktu maksudnya. 2. Musyawarah dimulai jika peserta musyawarah telah mencapai quorum. Quorum adalah penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah. Jadi, seorang pemimpin musyawarah dapat memulai musyawarahnya jika anggota yang hadir sudah mencapai quorum atau jumlah minimum anggota yang hadir sudah memenuhi. 3. Ada susunan kepanitiaan yang minimal terdiri dari ketua, not tulis, dan peserta musyawarah. 4. Setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. 5. Setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. 6. Pendapat yang disampaikan harus dapat diterima akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Selanjutnya, cara menyampaikan pendapat. Cara mengeluarkan pendapat antara lain sebagai berikut. 1. Mengacungkan tangan sebagai tanda izin bicara. 2. Berbicara setelah dipersilahkan. 3. Kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Maksudnya tidak boleh menyela jika ada orang lain sedang bicara. 4. Bersikap sopan. 5. Suara cukup jelas. Halaman selanjutnya. Sikap dalam musyawarah. Sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai atau menghormati pendapat orang lain. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Tidak boleh mencela pendapat orang lain. 4. Tidak boleh memotong pembicaraan orang lain.
Selanjutnya, kesimpulan kita kali ini adalah 1. Musyawarah digunakan untuk mendapatkan keputusan bersama. 2. Musyawarah mufakat adalah perundingan bersama untuk memecahkan masalah sehingga tercapai keputusan bulat yang akan dilaksanakan bersama. 3. Hasil musyawarah yang sudah disepakati harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 4. Dalam pengambilan keputusan, musyawarah harus mendahulukan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. 5. Setiap orang memiliki hak untuk mengemukakan pendapatnya. Demikian anak-anak, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.